Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu lagi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali meskipun melalui ibadah online. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya mata dan hati kami tetap tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong supaya firman-Mu bisa disampaikan kepada kami, bisa menjadi kekuatan bagi kami, bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan kiri kananku ada Tuhan. Tuhan, lagu ini mengatakan di kiri kanan kita ada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa melihat Dia secara mata jasmani, tapi kita mau percaya bahwa Dia selalu ada beserta dengan kita. Puji Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian yang mengatakan Yesus Engkaulah permata hatiku.
apapun keadaan dunia, apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti itu ya Tuhan. Kami bersyukur karena memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari kami bisa menjadi semakin indah di hadapan Engkau. Bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Engkau saja ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah firman yang bisa merubah hati kami. Kiranya Engkau menolong kami, tiap-tiap kami yang hari ini mengikuti ibadah online ya Tuhan. Engkau bekerja di dalam hidup kami Tuhan, supaya semakin hari kami bisa semakin dekat dan melekat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau saja yang berbicara kepada kami ya Tuhan. Biarlah Engkau saja yang berfirman untuk kami ya Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kembali pagi hari ini kita beribadah, walaupun masih secara online karena pemerintah belum memberikan pengumuman kapan kita bisa ibadah secara offline. Tapi saya percaya tidak mengurangi berkat Tuhan ketika kita beribadah lewat online. Pagi hari ini saya beri judul firman Allah, Allah menolong tepat waktunya. Allah menolong tepat pada waktunya. Kita baca Kejadian Fatsalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca Kejadian 22 ayat 1 sampai 8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dalam kisah ini, Abraham
mempersembahkan anaknya Ishak di Bukit Moria. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham mengajak kedua bujangnya, kemudian Ishak, mereka membawa kayu bakar, mereka membawa pisau untuk menyembelih korban. Tetapi saudaraku sekalian, anehnya dalam kisah ini, anaknya Ishak bertanya, "Bapak, kayu bakar sudah ada. Pisau untuk menyembelih korban sudah ada. Tetapi mana binatang yang akan dikorbankan?" Ini pertanyaan, saudaraku sekalian, menggelitik hati Abraham. Tapi saudara, kalau kita baca ayat ini, dengan yakin Abraham berkata, ayatnya yang ke-8, sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Artinya apa, saudaraku sekalian? Artinya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar Alkitab, kata korban bakaran dalam bahasa asli itu dipakai kata olah, yang artinya sesuatu yang naik ke atas. Dalam pelaksanaan korban, binatang disembelih, kemudian ditaruh di atas mezbah, kayunya dinyalakan, saudaraku sekalian, maka aroma daging korban bakaran itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, pujian dan penyembahan kita itu adalah korban bakaran. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, saudaraku sekalian, dengan hati yang tulus, itulah korban bakaran yang menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan kata korban itu sendiri, itu dari kata korab. Ya. Korab itu artinya mendekat. Jadi ketika seseorang mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, artinya dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dalam perjanjian lama, tidak semua orang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu ditulis dalam kitab Bilangan, pasal 16 ayat 5. Musa berkata kepada Korah dan segenap kaumnya, besok Tuhan akan memberitahukan siapakah kepunyaannya dan siapa yang kudus. Ia akan memperbolehkan mereka dekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkan mendekat kepada Allah. Dari ayat ini, saudaraku sekalian, menunjukkan bahwa tidak sembarangan orang yang bisa dekat dengan Allah dalam perjanjian lama. Tetapi puji Tuhan, di dalam perjanjian baru, dalam surat Ibrani pasal 7 ayat 18 sampai 19, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu, yaitu perjanjian lama, dibatalkan. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang perjanjian baru maksudnya ditimbulkan pengharapan yang lebih baik. Pengharapan kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, kalau dalam perjanjian lama itu tidak sembarangan orang bisa dekat kepada Allah, tetapi kita yang hidup dalam perjanjian baru ini, kita mendapat kemurahan
di mana dikatakan, saudaraku sekalian, dalam Ibrani 7 ayat 18 sampai 19, kita sekarang diberi kelonggaran. Kita sekarang diberi kebebasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudaraku sekalian, siapa saja ya, yang percaya kepada Yesus, maka Efesus pasal 2 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Haleluya. Saudaraku sekalian, kalau dalam perjanjian lama tidak sembarangan orang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang kudus, mereka yang terpilih. Tetapi dalam era perjanjian baru ini, siapa saja yang percaya kepada Yesus, maka saudaraku sekalian, dia boleh mendekatkan diri kepada Allah oleh darah Yesus. Haleluya. Mengapa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan? Mazmur 65 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat. Sekali lagi, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, kita adalah orang yang berbahagia karena kita adalah orang yang dipilih dan orang yang diberi kebebasan untuk mendekat kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani pasal 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata Allah, menghampiri kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang mendekat. Yesus tidak pernah menolak orang yang minta tolong, saudaraku sekalian. Ya. Sebab kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 14, ketika Yesus sedang berada di sebuah kota, Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Nah, ini orang kusta begitu melihat Yesus, dia tersungkur di bawah kaki Yesus dan memohon Yesus untuk mentahirkannya. Wah, kalau dalam perjanjian lama nggak bisa, saudaraku sekalian. Tidak mungkin hal ini terjadi. Karena dalam perjanjian lama itu orang kusta itu tidak boleh tinggal di dalam kota. Karena mereka adalah orang-orang yang najis. Tetapi saudara, kita lihat, Yesus tidak pernah menolak orang yang meminta tolong. Maka ketika orang ini berseru memanggil nama Yesus, saudaraku sekalian, Yesus tahirkan orang ini dari penyakit kusta. Berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Ketika kita mendekatkan diri kepada Dia, saudaraku sekalian, maka kita akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Memang pertolongan Tuhan itu dahsyat, saudaraku sekalian. Ya, kita GPD Efrata Depok baru mendapat 2 pengerja yang baru. Ya, karena yang lama sudah selesai tugasnya, prakteknya, maka sekarang ada 2 pengerja yang baru. Satu dari Sekolah Alkitab Kalimantan, satu dari Sekolah Alkitab Batu Malang, Peci. Nah, yang dari Kalimantan lebih dahulu datang, kurang lebih sudah 1 bulan berada di GPD Efrata. Sedangkan yang
dari Batu Malang baru beberapa hari ini tiba. Nah, pagi tadi saya dikejutkan dengan satu peristiwa. Tiba-tiba ada telepon ke pengerja yang mengatakan pengerja kita yang dari Kalimantan itu jatuh dari atap kamar mandi. Wah, saya bergegas langsung pergi ke gereja. Begitu saya sampai di gereja, saudaraku sekalian, sudah banyak orang tetangga yang datang. Ya, ada Dokter Jaya, tetangga kita yang di depan gereja. Ada Bapak Andreas, ada Pendeta Samuel. Dan saya melihat ternyata pengerja ini, saudaraku sekalian, sedang mengerang kesakitan. Ya. Dan saya tanya sama pengerja yang satu, kenapa ini bisa terjadi? Ya Opa, dia naik ke atas atap kamar mandi untuk membersihkan daun-daun. Rupanya dia kurang hati-hati menginjak asbes, sehingga asbesnya jebol, saudaraku sekalian. Dia jatuh ke bawah. Pada saat itu dia pingsan. Maka saya katakan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Bayangkan, seandainya peristiwa ini terjadi ketika dia sendirian, ketika pengerja dari Batu Malang ini belum tiba, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Bayangkan, begitu dia jatuh pingsan, nggak ada orang. Waduh. Tapi saudara lihat, Tuhan itu pertolongannya luar biasa. Peristiwa ini terjadi ketika ada pengerja yang dari Batu Malang. Sehingga ketika terjadi peristiwa ini, saudaraku sekalian, ada pertolongan. Haleluya. Itulah cara Tuhan menolong kita. Sama seperti Abraham tadi. Anaknya Ishak bertanya, Bapak, kayu bakar sudah ada, api sudah ada untuk bakar, pisau sudah ada untuk memotong korban, tapi binatang korbannya mana? Abraham berkata, Tuhan akan mengadakan. Dia pasti yakin dan percaya pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga Rasul Paulus. Ya, kalau kita baca di Alkitab, saudaraku sekalian, siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Maka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 13, dia berpesan ketika dia berada di dalam penjara, saudaraku sekalian. Dia minta supaya dibawakan dua hal. Yang pertama, jubah untuk menghangatkan tubuhnya karena dia berada di dalam penjara. Yang kedua, kitab suci atau perkamen. Untuk apa? Menghangatkan jiwanya. Nah, ini membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah orang yang dekat sekali dengan Allah. Ya. Jadi yang dia minta, saudaraku sekalian, ketika dia berada di dalam penjara, bawakan dia jubah untuk menghangatkan tubuhnya dan perkamen atau firman Allah untuk menghangatkan jiwanya. Nah, karena Paulus selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan, maka tidak heran, saudaraku sekalian, Paulus selalu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Bagaimana pertolongan Tuhan ketika Paulus menghadapi badai taufan yang begitu ganas. Jadi saudaraku sekalian, lewat peristiwa yang dialami oleh Abraham, peristiwa yang dialami oleh orang kusta, peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus, menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Haleluya. Sebab itu saudaraku sekalian, berbahagialah kita
yang percaya kepada Yesus. Sebab ketika kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat pagi hari ini akan membangkitkan iman kita, supaya kita mengimani bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita mau amenkan bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Mari kita bangkit berdiri. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikut hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiada habis-habisnya kami mensyukuri berkat Tuhan. Tiada habis-habisnya kami mensyukuri pertolongan Tuhan. Karena firman-Mu berkata pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, Ishak bertanya kepada ayahnya, di manakah binatang yang akan dikorbankan? Di manakah domba yang akan dikorbankan? Abraham berkata, Tuhan akan mengadakan tepat pada waktunya. Terima kasih. Kami seringkali tidak menyadari bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sebab itu, ajar kami untuk mendekatkan diri kepadamu. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi hari ini taruh dalam hati kami, supaya kami senantiasa mengimani firman-Mu seperti Abraham, seperti orang yang kusta, seperti Rasul Paulus
yang terus mendekatkan diri kepadamu, sehingga apapun yang dihadapi dalam hidup ini, kami akan mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan melihat pertolongan Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Dan kami percaya Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Sebab itu kami tidak pernah bimbang, kami tidak pernah ragu. Ketika kami dekat kepada Engkau, maka kami akan nikmati janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Terlebih Tuhan berkati kesehatan mereka. Sehingga dengan berkat-berkat Tuhan, kami memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah, kami terima berkat Allah. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.